Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya SA Production. Nah, di kesempatan kali ini ya Remisa, saya akan menyepil tentang pengalaman saya atau kisah saya, karena kemarin tuh ada yang tanya subscriber melalui kolom komentar, Mas tolong disepil lah Mas, prosesnya waktu pertama ke Taiwan itu gimana, biar kita para junior mau ke Taiwan tuh tahu prosesnya yang real tuh seperti apa. Nah, ini pertanyaan bagus Remisa. Buat para TKI yang mau ke Taiwan ya, ini khusus calon TKI, khususnya yang baru mau daftar, itu perlu diperhatikan ya Remisa. Tentang saya pertama dulu itu mendapatkan info itu dari teman saya Remisa. Tahun 2017 itu teman saya sudah sampai Taiwan Remisa. Dia masuk Taiwan 2015, dan pada waktu itu saya tanya itu lokasi PT-nya dulu, PT-nya di mana pertama kali kamu daftar itu gitu. Saya kasih tahu alamatnya, dan saya tanya lagi persyaratannya seperti apa. Dia tuh bilang persyaratannya ya KK, ijazah, akte, dan KTP. Dia bilang gini, kamu itu jangan pakai data yang asli semua, difotokopi dulu aja kalau baru pertama daftar. Nanti kalau sudah dapat job itu nanti kamu ya baru pakai data asli gitu Remisa. Lalu pada waktu itu saya langsung budal OTW ke PT tersebut Remisa. Pada waktu itu PT-nya berada di daerah Tangerang Remisa. PT-nya namanya itu PT Dharma Karya Raharja, bertempat di Batu Ceper Tangerang Remisa. Berangkatlah saya pada waktu itu, langsung gas budal rono Remisa. Saya daftar ke situ tuh pertengahan Januari Remisa, tahun 2017. Saya sampai itu daftar. Pada waktu itu saya nggak pakai calo Remisa, langsung wes modal nekat Remisa. Pokoknya PD pada waktu itu. Saya masuk ke PT-nya, ke kantornya, saya bilang gini, Mbak atau Pak, di situ pada waktu itu yang petugasnya itu stafnya itu cewek Remisa. Dan saya masih ingat namanya tuh kalau nggak salah Lina, itu orang Banyumas itu. Mbak, saya mau daftar ke Taiwan. Iya Mas, mau sektor apa gitu loh. Ya pabrik tahu, masuk sektor nelayan. Oh silahkan duduk Mas, itu. Silakan duduk. Salah syaratnya gini, apa itu KK, akte, ijazah, KTP. Oh ini, lo kok difotokopi? Lah kan baru pertama daftar Mbak. Nanti kalau sudah dapat job kan pakai data yang asli. Dia bilang gini langsung stafnya itu, loh kok kamu sudah paham sih, kamu dulu ex Taiwan ya? Enggak Mbak, saya baru pertama kali daftar gitu. Wah dia langsung kayak gimana gitu lihat saya itu. Oh gini aja Mas, nanti kalau setelah kamu menyerahkan ini kamu tunggu sebentar ya, nanti itu kita akan membuatkan jadwal untuk medical pra. Jadi gini Remisa, pada waktu pertama daftar itu memang diwajibkan untuk medical pra dulu, bukan medical full ya, medical pra dulu. Setelah itu selang keesokan harinya saya langsung di medical pra. Itu biayanya kita bayar sendiri Remisa. Saya membayar, dan perlu diingat Remisa, pada saat itu saya nggak mengeluarkan uang DP dulu, karena saya nggak pakai sponsor Remisa. Kalau kita pakai sponsor ya mungkin ya wis ditodong pakai uang DP, uang jaminan lah. Setelah medical pra sudah selesai, selang beberapa hari itu saya di PT kalau nggak salah 3 hari Remisa. Saya tanya lagi ke staf PT, apakah ada proses lain lagi Mbak? Dia jawab, nggak ada Mas, ini cuma sending data dulu, data kamu kita kirim ke agensi yang ada di Taiwan. Nanti kalau kamu kepilih sudah dapat job, nanti kita akan ngabari kamu. Dan itu saya dikasih nomor kontaknya itu staf PT, nomor WA itu. Setelah itu saya pulang lagi Remisa ke Pati itu, karena domisili saya kan di Pati Jawa Tengah Remisa. Dari Tangerang ke Pati ya lumayan bolak-balik. Biayanya ya juga lumayan Remisa. Jadi itu ya Remisa perlu dipersiapkan. Kalau kita memakai calo ya mungkin ya wes enak apa diurusi gitu. Tapi saya ya sama aja lah Remisa, kalau nggak
pakai calo sama pakai calo itu ya kita ya ngurusin dewe tuh. Paling enaknya kan ya diprioritaskan, kita sampai PT nggak terlalu banyak ngomong, biar calo yang ngomong ke staf PT gitu. Kalau saya kan enggak itu, ngurusin dewe, tanya-tanya sendiri ya kayak orang mau beli barang gitulah. Itu saya pulang selang berapa bulan tuh, kalau nggak salah saya bulan 3 itu, bulan 3 akhir saya di calling, di halo sama si Lina itu, staf itu, si staf PT itu tadi ya bisa di telepon lewat WA. Mas, kamu sudah dapat job, kamu buruan ke PT untuk proses selanjutnya. Oh iya mbak, saya tak OTW. Keesokan harinya saya OTW remisa. Dia bilang gini lagi, jangan lupa bawa uang DP ya, untuk DP karena kamu kan sudah dapat job gitu. Oh nggih mbak. Budal lah orang misalnya ning Tangerang itu wes. Ya wes makan biasa kayak orang mau ke pasar gitu, nggak pakai necis naik bis lah saya ke Tangerang. Perjalanannya ya semalam remisa pada waktu itu. Waduh, kesel remisa bolak-balik. PT-nya jauh remisa. Sampailah saya di PT remisa. Sampai di PT lagi, saya langsung dijadwalkan lagi untuk medical full dan membawa dokumen asli semua. Saya serahkan dokumen saya seperti kakak, akta ijazah dan KTP. Saya serahkan ini dokumen saya yang asli sama paspor itu. Wah, ya remisa, karena saya dulu kan ex Malaysia ya remisa. Jadi saya sudah memiliki paspor itu. Paspor saya sudah ready remisa, karena masa berlakunya itu masih berapa tahun itu, masih 3 tahun, karena saya dulu pernah saya sambung dulu di Malaysia misalnya, jadi masih 3 tahun itu. Saya serahkan itu, saya medical full dan saya suruh bayar DP-nya, dan saya dijelaskan tanda tangan itu banyak misalnya, ini biayanya segini ya, 45 juta, dan ada potongan Cina trustnya sebesar 6 bulan kali 5.000 NT per bulannya, jadi 30.000 misalnya Cina trustnya pada waktu itu. 45 juta misal, saya bayar lah DP-nya itu 15 juta misal. Lah sing pihak PT masih lumayan, kok DP kok 15 juta, ini kamu sudah dapat job. Sisanya itu nanti kalau saya sudah positif outer, bagi ini positif nanti dulu. Buatlah jadwal terbang dulu, nanti saya lunasi. Masalah uang itu gampang lah. Wah orang PT wis gede-gede misal ngerasa kayak aku wis susah nih jadi. Lawang pusat kok dalam batin wow. Setelah medical full selesai, saya masih ada di PT itu remisa. Lalu pihak staf memberikan petunjuk lain, saya suruh membuat SKCK untuk pengajuan TETO remisa. Karena TETO itu harus ada SKCK-nya dari Polda. Dan saya ditawari lagi sama pihak staf PT, atau gini aja mas, sampean nggak usah riwa-riwi, berarti nggak buat apa tuh SKCK-nya kita yang buatin, tapi biayanya ya lumayan lah, berapa mbak, 500.000. Janganlah mbak, saya buat sendiri aja ya, hitung-hitung buat nambah pengalaman gitu. Oh ya udah mas, terserah kamu, kita hanya mengasih pilihan aja, kalau kamu nggak mau repot kan ya kita yang buatin gitu. Wah, jadi nggak usah misal, oh cuma itu aja ya, iya nanti kalau setelah jadi kamu kirim lagi ke sini ya. Oh iya mbak gitu. Saya pulang lagi ke daerah saya lagi misal ke Pati misal, jadi bolak-balik lagi tuh. Waduh, lumayan tuh bolak-balik misal. Pertama kali daftar yang ini, saya pulanglah ke tempat saya itu. Sampai rumah saya langsung seter misal membuat SKCK dari pengantar, dari kelurahan, Polsek, Polres, dan terakhir ke Polda. Dari tempat saya Pati ke Semarang itu ya, saya hitung habisnya itu nggak sampai 200.000 misal. Lawang PT kok 500.000 misal. Jadi saya kan bisa nge-save dana 300.000 pada waktu itu. Dihitung kan ya lumayan murah tuh misal. Pada waktu 300.000 ya wes aji lah untuk biaya yang lainnya gitu loh. Setelah jadi, saya kirim SKCK saya itu lewat pos.
yang kilat jret sampai PT. Pada waktu itu orang PT ngabari, oh SKC kamu sudah sampai mas. Oh iya, lah kapan dilunasi? Lu PAP aja belum kok lunasi, tangan buatkan dulu daftar PAP gitu. Oh iya, ngayal lagi saya itu Remisa. Yes. Lalu bulan 3 saya tanda tangan job. Bulan 6 itu saya dijadwalkan PAP Remisa, karena itu pada waktu itu kan puasa Remisa. Saya bilang gini, bisa nggak diundur gitu jadwalnya, karena ini mau puasa, bentar lagi kan ya lebaran, ya paling nggak terbangnya habis lebaran kan lebih enak gitu, biar saya lebaran dulu di rumah. Oh iya mas, nanti saya rubah lagi jadwalnya gitu. Setelah lebaran itu saya disyaratkan mendapatkan jadwal PAP itu, dan saya dikabari lagi untuk suruh pelunasan Remisa. Duit ayah, kamu ini sudah mau jadwal PAP, jadwal terbang kamu sudah keluar kok belum dilunasi ya gini, duitnya lagi dicari toh mbak. Kira saya ini punya pabrik duit apa? Berangkatlah saya lagi ke PT Remisa, dan berangkatan saya yang terakhir ini saya nggak balik lagi ke rumah Remisa, jadi semua barang saya persiapkan untuk terbang ke Taiwan. Bulan 7 itu Remisa, habis lebaran. Berangkatlah saya ke Jakarta lagi, ke Tangerang. Itu pamitan ke orang tua, ya dibancai lah kalau orang Jawa itu. Sampai PT, sudah kamu lunasi mas? Lunasi gampang mbak. Nanti saya halo orang rumah langsung ditransfer nomor rekeningnya. Setelah saya tahu jadwal saya telepon orang rumah suruh lunasi, telepon kakak saya itu, mbak lunasi ya, transfer 30 juta, 45 juta, des, sudah beres. Kamu ini sulitnya kalau suruh bayar dulu, mau duit tidak lagi cari toh mbak gitu. Saya bilang gitu sama orang PT misalnya, itu teman saya loh, ada yang baru daftar tuh langsung dilunasi juga ada, baru dapat job langsung dilunasi juga ada, tapi saya enggak, saya main-main ke misalnya. Jadi saya tuh mengantisipasi, kadang juga ya sudah dilunasi malah nggak jadi terbang, duitnya kan nyangkut di PT gitu loh. Jadi seperti itu misalnya. Itu tergantung dari kalian ya. Dan ada juga teman saya kemarin tuh yang saya tanyakan pada waktu saya ke PT itu kan, ya waktu daftar kan banyak orang tuh misalnya, itu ada yang ikut sponsor, ada yang enggak. Itu masalah biayanya itu ya lumayan Remisa. Kalau ikut sponsor pada waktu itu tuh biayanya di atas 50 juta Remisa, 52, ada yang 56. Teman saya dari Lampung itu malah 56 Remisa ikut sponsor. Saya ditanya, lo kok sampai murah mas? Saya nggak pakai sponsor mas gitu, saya daftar langsung sendiri. Itu terbangnya malah duluan saya Remisa. Ya enaknya ya ikut sponsor ya itu diprioritaskan, nggak dicuekin di PT gitu loh. Kalau kita nggak pakai sponsor kan ya dicuekin Remisa. Ibaratnya dianaktirikan. Kalau untuk masalah job sih sama saja Remisa. Ada nggak lemburan itu tergantung dari rezeki kalian masing-masing. Yang kemarin itu ada ikut sponsor juga ya nggak ada lemburannya ya banyak kok. Pada waktu itu saya dapat job itu pabrik makanan daerah Cilung itu wes. Di PK tertera ada lemburannya Remisa, tapi sampai sini nggak ada lemburannya. Itu home industry, itu pabrik pembuatan mie itu kalau nggak salah. Setelah PAP itu saya terbang sampai sini itu tahu Taiwan jadi seperti ini ya. Sampai sini saya nggak ada lemburan Remisa. Setahun setengah pabrik saya itu yang pertama di Cilung itu bangkrut Remisa. Jadi saya pindah ke pabrik ini. Dan pindah juga membayar misalnya. Dan ini pabrik ini alhamdulillah saya bertahan sampai kurang lebih 6 tahun lah di sini, 2 kali kontrak di sini. Ya di sini mengajarkan saya untuk lebih bijak lagi mengelola uang, karena kita proses ke sini itu ya biayanya gede. Pada waktu itu 45 juta misalnya. Kalau untuk sekarang ya 60 juta itu masih ada potong Cina atas. Kalau waktu dulu kan nggak ada.
Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau daftar ke PT jangan ragu-ragu. Ya itu tadi, kalau nggak mau ribet ya pakai sponsor, kalau mau ribet ya budal dewe. Pengen tahu caranya gimana tuh, kalau kalian nggak mencoba nggak bakal tahu remisa alur prosesnya itu. Jadi bisa membantu teman-teman yang mau ke Taiwan. Kalau zaman sekarang kan ya lebih enak pakai sponsor remisa, lebih praktis, lebih enak gitu. Nggak seperti saya kan cari yang ribet gitu. Cari ribet kan ya bisa tahu lah proses gimana alur prosesnya gitu. Jadi seperti itu. Itulah kisah saya waktu ke Taiwan. Bisa menjadi referensi kepada rekan-rekan bisa semuanya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan teman komentar. Apabila video ini menarik silahkan di-share ya Remisa. Oke Remisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan.